Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara Sentuhan Ilahi. Doa saya semoga jari-jari Allah yang kuat, yang maha hebat itu menyentuh hati saudara dengan lembut, sehingga saudara merasakan hadiratnya yang luar biasa. Ada sebuah ayat singkat yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 43 yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana pada waktu itu dia sedang memanggil murid-muridnya. Dia berkata kepada muridnya, "Ikutlah aku." William Barclay dengan teliti, dengan baik dia mengatakan bahwa ketika Kristus memanggil murid-muridnya, dia tidak mengatakan, "Bahaslah apa yang aku akan ajarkan kepada orang banyak," atau "Analisalah kepribadianku." Tidak. Tuhan Yesus katakan, "Ikutlah aku. Ikutlah aku." Kita sekarang yang hidup dalam zaman sekarang tentu tidak bisa melaksanakan panggilan Yesus seperti yang dia berikan kepada murid-muridnya, yaitu ikutlah aku. Mereka kemudian meninggalkan semuanya mengikut Yesus, sosok tubuh Yesus. Mereka ikuti kemanapun dia pergi, apapun yang dia lakukan, mereka memperhatikannya dan belajar meneladaninya. Lalu bagaimana dengan kita sekarang? Kita mesti menerima kebenaran ini, yaitu bahwa Yesus diceritakan secara jelas, bisa menjadi teladan bagi kita semua di dalam firman-Nya. Membaca firman Tuhan, kita akan mengenali Yesus. Karena firman Allah mengungkapkan siapa Yesus itu. Panggilan Kristus ini masih diberikan kepada kita hari ini. Dan tiap minggu kita selalu bisa melihat bagaimana ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikut Dia. Seperti ketika Tuhan memanggil murid-muridnya yang bernama Yohanes, Andreas, dan Petrus. Kali ini Tuhan memanggil Filipus. Ikutlah aku. Filipus ini pribadinya lebih menutup diri ketimbang Andreas dan Yohanes. Dia tidak seperti para temannya yang pergi mendengarkan Yohanes Pembaptis, ataupun seperti Yohanes dan Andreas yang pergi mengikuti Yesus. Sang guru agung justru yang harus mencari Filipus dan mendaftarkan dia sebagai muridnya. Catatan cerita dalam Injil mengungkapkan bahwa Filipus adalah orang yang suka menyendiri dan pribadinya tidak mengesankan, biasa-biasa saja. Tetapi dia dipanggil oleh Yesus untuk mengikut dia. Apa yang dilihat Yesus dalam diri orang ini ketika dia memanggilnya? Jawabannya mungkin terdapat dalam komentar dari Filipus yang diucapkan kepada Nathanael, di mana dia berkata, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi." Nah, di sini kita melihat sedikit tentang Filipus, yaitu bahwa dia tahu kitab suci. Dalam Perjanjian Lama, Mazmur, itu dipelajari oleh Filipus. Dia tahu kitab suci itu. Dan dia merindukan Mesias. Karena dalam kitab suci itu dijelaskan mengenai Mesias yang akan datang. Yesus menghargai sikap ini, lalu mengangkatnya Filipus menjadi muridnya. Dia pergi kepada Nathanael dan memberitahukan kepada Nathanael. Lalu Nathanael datang kepada Yesus. Kalau Nathanael berbeda lagi sikapnya. Dia seorang yang bicaranya terus terang, jujur, dan terbuka.
Yesus memperhatikan dia. Pada suatu hari dia memperhatikan Nathanael duduk di bawah pohon ara sebelum dia ketemu dengan Yesus. Pohon ara ini menjadi tempat teduh di mana Nathanael rupanya suka membaca kitab suci di bawah dan berdoa di bawah naungan pohon ara. Yang mengherankan, Yesus tahu apa yang sedang dibaca oleh Nathanael. Nampaknya Nathanael sedang membaca mengenai Yakobus. Ini merupakan dugaan, karena ucapan Yesus mengenai Nathanael yang lebih merupakan suatu pujian. Dia katakan, lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan, tidak ada penipuan di dalamnya. Tidak seperti Yakobus. Dan hal ini diteguhkan lagi oleh perkataan Yesus setelah Nathanael mengakui dia anak Allah. Tuhan mengatakan kepadanya, engkau akan mendapatkan visi seperti Yakub tentang malaikat dan menjanjikan kepada murid baru ini visi yang sama tentang dia, yaitu Mesias. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar lagi. Yesus senang dengan integritas Nathanael dan sifatnya yang tidak ada penipuan atau kepalsuan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dari kisah ini kita dapat belajar bahwa ketika kita menjadi murid Yesus, ketika kita mengikut Dia, Dia menerima kita apa adanya. Dengan semua keberadaan kita, Dia terima. Tetapi ini tidak berarti bahwa Dia akan tetap membiarkan kita dalam keadaan seperti yang kita ada ketika dipanggil oleh-Nya. Oleh anugerah-Nya, Dia akan memperbaiki kita, menyempurnakan kita, mendidik kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih berkenan kepada-Nya. Pada waktu saudara merasa mendapatkan pelajaran dari Tuhan yang mungkin kurang enak, tetaplah bertekun kepada-Nya, tetaplah percaya kepada-Nya, maka saudara akan dirubah oleh Tuhan menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Nya. Yesus memanggil murid-murid dari latar belakang, dari karakter yang berbeda-beda. Dan Dia bisa memakai semua murid ini sesuai dengan kepribadiannya, sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. Dan Dia memakai mereka untuk menjangkau orang-orang lain. Semoga Tuhan menyentuh hati saudara, menyempurnakan hidup saudara menjadi satu pribadi yang Dia dapat pakai untuk memberkati banyak orang. Semoga God bless you.